masker jangan lupa, cuci tangan jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu, masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste, bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya, saat pulang gak desakannya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara, selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Hari ini di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan yang bernama Bapak Pendeta Freddy Hartono dan Ibu Lita dari Gereja Isa Al-Masih Penegading. Saya minta berdiri, saudara. Ya, kasih aplaus saudara. Ya, terima kasih Pak. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah yang pertama ini, kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan sebuah pujian lama, dan saya yakin Bapak Ibu di sini pasti bisa, kecuali anak-anak generasi yang lahir tahun 95-an gitu ya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita nyanyikan sama-sama. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu, pujian ini sangat memberkati dan menguatkan saya. Ketika 19 hari Tuhan izinkan saya opnam di Elizabeth Semarang karena COVID. Saya masih ingat betul tanggal 23 Juni yang lalu, ketika sedang mandi, tiba-tiba dada ini rasanya sesek banget. Sadar, kemudian tiba-tiba hilang kesadaran, sadar lagi, dan saya sudah lupa semuanya Bapak Ibu. Kemudian saya mencoba untuk naik kembali ke ranjang, dan ketika agak reda sesak nafasnya gitu, sudah dipasang oksigen lagi, saya buka YouTube. Dan saya tidak tahu kenapa YouTube menyarankan lagu ini, Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Dan saya menyadari Bapak Ibu, sungguh kalau Tuhan tidak memegang tangan saya, kalau Tuhan tidak menyertai hidup saya, OTG, Orano Tuhan game saudara. Ya, benar-benar hari itu menjadi kenangan yang luar biasa di dalam hidup saya.
bacaan bareng harian Eva Gideon hari itu di Mazmur 102, itu adalah salah satu ayat yang mengatakan, Tuhan, janjimu itu turun-temurun, tolong Tuhan jangan ambil nyawaku di pertengahan umurku ini. Dan itu saya doakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, utang saya masih banyak Tuhan. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, jangan ambil nyawa saya di pertengahan umur ini. Saya masuk rumah sakit tanggal 10 Bapak Ibu, dengan takut rumah sakit, tapi tanggal 23 itu saya takut mati. Tapi puji Tuhan, saya tidak jalan sendiri. Tuhan pegang tangan saya. Dan pagi ini, kalau saudara sepakat dengan saya, mari kita berdiri pelan-pelan. Kita nyanyikan pujian ini, kita angkat tangan kita angkat hati kita. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku tak dapat jalan. Amin Yesus. Haleluya Tuhan. Ini pengakuan kami. Oh, Engkau yang tolong kami Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah sinar-Mu menerang. Amin, haleluya. Haleluya Yesus. Sidang jemaat saja yang menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh, glory. Kami tak mampu berjalan sendiri Tuhan, kalau bukan karena pertolongan-Mu. Bersama-sama kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada setiap hari untuk kami. Oh, pertolongan-Mu sangat nyata Tuhan. Biarlah sinar-Mu menerangi. Amin, amin. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Dengan iman katakan bersama, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Sekali lagi katakan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur buat kasih-Mu Tuhan, ajaib pertolongan-Mu Allah. Oh, luar biasa Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur hanya pada-Mu Tuhan, Allah gunung batuku selama-lamanya. Oh, nama yang ajaib. Terima kasih
Terima kasih Tuhan. Engkau mengetahui setiap detil hati kami. Dan inilah pernyataan kami pagi ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan, tanpa Engkau. Dan biarlah pagi ini, mari Roh Kudus Tuhan dampingi hidup kami. Sehingga benar-benar kami Tuhan, boleh menjadi anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh dekat kepadamu Tuhan. Dan menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan boleh kami lakukan dengan sukacita. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin, amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Haleluya. Amin. Ya, amin. La, 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 la. La, la, la. La, la, la. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak Ibu, mungkin karena masih pagi ya, masih otot-otot kita belum bersinkronisasi ya dengan keadaan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan lebih semangat lagi ya. Tangan Tuhan tidak akan pernah melepaskan hidup kita. Yuk sama-sama. Yes. La la la. La la la. La la la. Amin. Haleluya. La 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 la. La la la. La la la. Amin. Katakan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Amin. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya. Tangannya. Oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, haleluya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Amin, haleluya. Tangannya, haleluya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
gunung batu hidup kita, perisai kita, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Amin. Haleluya. Bahwa Tuhan juga, amin, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Amin. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia sandung selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan. Aku percaya. Aku percaya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Freddy. Perlindunganku, aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah gunung batu kami, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau yang hadir memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah umat-Mu memberikan kami kelepasan, kelegaan, damai sejahtera. Kami percaya ketika kami datang dan kami pulang
sesuatu yang ilahi Kau kerjakan bagi kami semua. Berkati juga bagi anak-anak-Mu yang mengikuti secara streaming di tempat tinggal mereka masing-masing. Berkat anugerah-Mu turun pada kami semua. Dan kami minta, ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong kami mengurapi, sehingga pencerahan di dalam pengertian firman-Mu dari Engkau sendiri ya Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan Bapak Ibu bisa kembali duduk ke tempat masing-masing. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sedikit tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Pendeta Lukas. Saya Freddy, panggilan saya. Saya datang bersama dengan istri dan kami berasal dari Semarang. Kami melayani di Gereja Isa Masih Jemaat Pringgading. Tentunya sebagian Bapak Ibu sudah mengetahui. Nah, sedikit perkenalan, kami berdua, ya, jadi kami menikah. Tahun ini kami masuk ke silver, jadi tapi ditanya anak, kami tetap honeymoon sampai hari ini. Jadi nanti silver kami tetap berdua. Lalu aktivitas pelayanan saya sehari-hari tentunya ya ada tadi disebutkan di Gereja Isa Masih Pringgading. Kira-kira cukup ya perkenalan saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Lukas selaku gembala dan seluruh staf pengembalaan, majelis rohaniwan dan jemaat Tuhan yang sudah mempercayakan untuk pelayanan pada pagi hari ini. Nah, mari segera kita akan lihat pagi hari ini dalam Filipi pasal yang ke-3 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 yang berkata demikian. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab atau memakai gadget atau di belakang ya, Filipi 10:11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang hambanya, Rasul Paulus, yang mana ungkapan menjadi satu kerinduannya, destininya dalam hidupnya, bahwa menghendaki pengenalan akan Kristus. Nah, Bapak Ibu, tentunya sudah banyak oleh Pak Gembala, Pak Lukas maupun staf pengembalaan, hamba-hamba Tuhan, bagi Bapak Ibu sendiri yang membaca, tekun dan seterusnya, banyak mengerti siapakah orang yang namanya Rasul Paulus ini. Orang yang begitu hebat luar biasa. Hampir sebagian besar perjanjian baru itu merupakan tulisan-tulisan dari Rasul Paulus ini. Dan memang orang ini adalah orang yang sangat pintar. Boleh dikata memakai istilah yang umum itu jenius. Sangat hebat luar biasa. Begitu banyak juga sampai hari ini tulisan-tulisannya itu menginspirasi dan digali dan terus digali oleh hamba-hamba Tuhan. Orang yang hebat luar biasa, orang yang brilian, orang yang jenius. Tapi dalam hal apa yang disampaikan yang telah kita baca pada pagi hari ini, tadi kita baca, dia berkata, "Ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan, dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia." Menjadi serupa dengan Kristus. Kalau Bapak Ibu membaca di bagian-bagian sebelumnya, Bapak Ibu mengerti betapa masa lalu Paulus
Yang tadi saya sampaikan begitu hebat, luar biasa. Tapi dia berkata di ayat yang ke-7 di pasal 3 ini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Dia merasa tidak ada gunanya lagi. Dalam ungkapannya di ayat yang keempat juga dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan dan seterusnya. Dia punya hal yang bisa dibanggakan. Dan memang notabene punya satu hal yang memang betul-betul luar biasa. Tapi kembali lagi dia berkata, tidak ada gunanya lagi, tidak ada untungnya lagi. Ketika aku mengenal Kristus, tidak ada untungnya lagi. Dia melepaskan itu semuanya. Dia melalukan itu semuanya. Demi dia mengejar pengenalan akan Kristus. Bapak Ibu, siapakah kita hari-hari ini? Pandemi yang sudah berlangsung hampir mungkin masuk 2 tahun ya, hampir sejak 2020 kurang lebih Maret melanda juga di Indonesia ini. Semua begitu kalau kita melihat apa yang dulu kita banggakan, apa yang dulu kita merasanya kita bisa, rontok semuanya. Kebanggaan secara fisik tidak ada lagi. Maaf ya, khususnya para wanita ibu-ibu, mau lepen model apa sekarang? Ya toh? Mau yang mahal dari mulai 50.000 sampai 500.000 sampai 5 juta sekali benges, gitu. Lepen itu, ya, benges ya, betul ya. Maaf, saya penampilan begini, tapi kalau keceplosan bahasa asli saya ya minta maaf ya. Jadi nanti bisa keluar spontan. Ya, jadi saya besar di lingkungan orang kampung Jawa. Jadi bahasa Jawa saya itu medok sekali gitu ya. Jauh lebih medok dari orang Jawa gitu ya. Nah kembali lagi, apa yang mau dibanggakan sekarang? Wong ketutup separuh, masih untung matanya kelihatan ya, jadi masih bisa sulam alis atau apa itu masih kelihatan gitu ya, pakai apa itu bisa kelihatan. Tapi mau pakai apa? Nggak bisa. Dulu yang maaf ya, zaman dulu pakai gigi emas gitu ya, apa pakai itu tuh, pakai apa itu baja ringan gitu ya, kawat besi yang ditrempel itu yang dulu kan clear gitu itu. Abang hijau kuning, jadi kalau sengaja kalau tertawa hihihi, saya sekarang enggak kelihatan juga itu, enggak kelihatan mau tutup, apa yang mau dibanggakan? Enggak ada. Ya. Sampai nganggur stoknya lepen itu sampai blonyok kabeh ya toh, bubar itu, ledeng kabeh itu. Sudah enggak ada, mau apa lagi. Selama mungkin berapa bulan Kudus juga sempat mengalami termasuk Semarang ya, zona merah, jadi kita enggak benar-benar enggak boleh keluar. Enggak tahu sampai sekarang juga mal-mal masih terbatas. Dulu kalau mau nge-mall itu kan rambut itu kalau yang pria mau jeli mau apa, sekarang wis nganggur kabeh itu. Expired semuanya jadinya ya. Jadi apa yang mau dibanggakan? Enggak ada. Kebanggaan secara apa? Enggak ada. Tadi kesaksian Bapak yang memimpin pujian, ketika ada dalam ruangan sendiri ya Pak ya, isolasi kan,
Apa sing ngancani? Ndak ada. Mah dibanggakan apa? Punya, maaf ya, punya mungkin anak buah seberapa dan seterusnya. Ndak ada, ndak boleh. Dia bisa merintah siapa? Ndak ada. Hari itu harus kerjakan sendiri semuanya. Apa yang mau dibanggakan? Ndak ada. Kembali ke apa yang tadi Paulus ungkapkan. Dia punya hal yang layak untuk dibanggakan. Tapi berkata, enggak, semuanya aku anggap sesuatu yang masa lalu. Yang enggak ada untungnya. Pengenalan akan Kristus itu jauh. Dan dia berkata bahkan, supaya pada akhirnya aku beroleh dari kebangkitan dari antara orang mati. Dia ingin mengenal Kristus lebih lagi, supaya pada akhirnya nanti dia bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu hal yang dia terus kejar. Yuk, Bapak Ibu khususnya jemaat Gia Kudus. Ketika hari-hari ini kita masih punya kesempatan untuk kita bisa bersekutu, apalagi sekarang bisa kembali beribadah. Betul-betul. Kita cari Tuhan, benar-benar. Wes hari-hari ini enggak ada yang lain. Kenali lebih lagi. Pakai waktu lebih lagi dan lebih lagi. Untuk terus dekat. Jamnya ibadah ya serius. Bener-bener wes jangan mikir soto kebo apa sate kebo apa apalagi yang kebo-kebo itu sudah lalukan dulu. Waktunya ibadah tit. Sehingga ketika kita memuji, kita menyembah. Sungguh-sungguh kita ingin Tuhan, aku mau lebih lagi. Amin. Tidak cukup juga 1 jam di gereja. Tapi persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Silakan waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu. Tapi yang pasti ambillah waktu untuk kita boleh bersekutu mengenal. Boleh kita membaca firman dengan tekun, dengan rutin. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu bisa punya kesempatan membaca mungkin suplemen atau hal-hal yang lain. Tapi yang jelas, makanan pokok ini, bacalah firman. Pak, wis ceritanya ya podo, bulan beleni ya podo. Saka Kejadian sampai Wahyu sama. Bahkan mungkin sudah sebagian ngerti. Tapi bukan itu persoalannya. Kita mengenal Kristus. Percayalah sampai hari ini, apalagi saya yang baru mungkin separohnya dari Pak Gembala. Beliau tentunya sepakat setuju. Sampai hari ini penggalian firman Tuhan itu memberikan satu inspirasi yang baru setiap saat. Tidak pernah habis digali. Heran, tapi itu keajaiban firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu setuju? Pulang dari tempat ini, tidak janji sama Pak Gembala atau siapa. Berjanjilah kepada Tuhan dan minta Roh Kudus untuk memampukan kita. Yang berikutnya, apa yang kita bisa lakukan? Paulus berkata di ayat yang ke-12, berkata demikian, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. 13, perhatikan, saudara-saudara, aku sendiri
tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan perhatikan, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam pengenalan itu, dalam upayanya, dia berkata, aku mau berlari. Ada satu tindakan, ada satu wujud kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita juga diminta untuk melakukan sesuatu hal yang nyata, tindakan yang nyata. Perhatikan di ayat yang pasal pertama maksud saya, ayat yang ke-22. Langsung saja. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Hal yang kedua, dalam pengenalan ini, dalam upaya terus dia menuju kepada apa yang menjadi capaian hidupnya, Paulus itu melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Yaitu apa? Dia memberikan hidupnya itu berbuah. Ini hal yang berikutnya yang perlu. Bagaimana kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengenal supaya kita juga memberikan buah yang terbaik. Dalam tulisan yang lain dia berkata, menjadi surat yang terbuka sehingga dapat dikenal, dibaca oleh semua orang. Menjadi kesaksian. Adakah hari-hari ini kehidupan kita sebagai anak Tuhan, apakah sungguh-sungguh hanya brand saja, aktif melayani, aktif ibadah, tapi dalam kehidupannya tidak ada cerminan sama sekali. Bahkan ironis kalau itu menjadi batu sandungan. Semalam saya sempat mengungkapkan pada Pak Lukas dan Pak Seno yang bercakap-cakap ketika saya dulu masih bekerja. Jujur, saya melihat, maaf ya, prestasi kerja orang-orang yang menyatakan pelayanan itu tidak lebih baik. Kesaksiannya ada berapa banyak, maaf, anak-anak Tuhan yang di luaran juga hidupnya tidak lebih baik. Bapak Ibu sekalian, berbuah menjadi kesaksian. Bapak Ibu tidak dituntut banyaknya Bapak Ibu bisa ngomong, bisa khotbah. Tidak. Tetapi Bapak Ibu mampu mewujud nyatakan Kristus di dalam kita ini. Paulus mengungkapkan Kristus di dalam kamu. Dan biarlah itu terpancar. Orang itu melihat. Mengenal juga Kristus yang kita kenal. Bukan sebaliknya, justru kita mempermalukan Tuhan. Maaf sekali lagi, saya harus ngomong.
Dalam aktivitas saya, ketika saya juga berada di tengah-tengah pelayanan dengan rekan-rekan, saya yang paling sering komen. Ayo, salah satu yang sederhana mengenai waktu. Pakailah waktu kedisiplinan kita dengan baik. Saya berasal dari gereja Pringgading. Jadi dulu saya sempat mengalami praibadah sebagaimana tadi juga kita ada di tempat ini. Zaman dulu kalau Bapak Ibu pernah berkunjung di Pringgading, itu bangkunya masih bangku kayu, sampai hari ini masih sih sebetulnya. Cuman beda ya, kalau zaman dulu bangkunya bisa, ini ada nggak ya di sini ya? Dulu pakai nggak ya? Yang bisa ditarik ini sandarannya tuh, bisa digeser begitu. Jadi kalau jam ibadah kami waktu itu jam 6, ya jam 6 pagi. Biasanya rata-rata orang itu setengah 6 gitu ya, datang, lalu kursinya didorong, lalu dia jongkok begini. Wah, itu tertib. Yang melayani asyir-asyir itu setengah 6 itu sudah bapak-bapak itu kumpul, lalu mereka menyembah. Oh. Tertib, disiplin. Mari hal yang demikian jangan sampai kendor. Tetap. Nah, coba sudah bayangkan kalau zaman dulu berpergian, naik bis kayak naik kereta api, apa naik pesawat, gitu. Misalkan berangkat jam 7, sudah datang jam berapa? 7 kurang seperempat gitu ya, katakanlah. Sudah boarding, apa ngomong, Pak, sik, hop, Pak. Ora iso, bablas ya, tiketnya hangus. Tidak ada. Tapi ini kita datang pada Tuhan, Raja segala Tuhan. Sik, hop Tuhan, hop. Sik, aku urung teko Tuhan. Sik, tak kawanan sithik Tuhan. Jadi nanti yang disalahkan macet lah, ono opo lah, dan seterusnya. Kalau punya anak, lah anakku rewel, gitu, ngurusi anakku sih, dan seterusnya. Enggak lah, itu alasan klasik lah. Hari ini, yuk mari kita bisa lakukan aktivitas kita di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita. Kalau jam 8 ya jam 8 paling tidak. Kurang 5 menit, kayak 10 menit, seperempat dan seterusnya. Bisa. Dan pasti bisa. Ini hal-hal yang bisa kita lakukan, cerminan kita dalam buah aktivitas kita, sehingga Kristus itu dimuliakan. Saya yakin, saya percaya, ketika kita mau mengenal lebih, kita punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita mau menggali dalam kebenaran firman Tuhan, percayalah, kita minta pertolongan Roh Kudus menuntun langkah kita, sehingga dalam kehidupan kita hari lepas hari, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu menjadi wujud nyata. Orang lihat, wah ini jemaat, ini orang Kristen, ini kalau nggak salah itu ibadahnya di Gereja Isa Masih Kudus ini. Setuju Bapak Ibu? Jangan, sekali lagi, jangan berjanji pada siapapun, tapi berjanjilah pada Tuhan. Pulang dari tempat ini, kalau engkau setuju sepakat mengenal Tuhan, mari berjanjilah dan sepakat untuk mulai hari ini lakukan. Yang kecil yang kita bisa, apa saja.
sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pimpinan, sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai murid, apa saja lakukan bagian yang terbaik. Mengenal Kristus di dalam kuasa kebangkitannya, supaya kelak aku menjadi serupa dan bersama-sama dengan Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Amin. Mari pemusik bisa bersama-sama dengan saya. Deeper in love ya. Bisa ya Bapak Ibu? Lebih dalam lagi. Deeper in love with you. Ya. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Yuk sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Bapak Ibu, saya termasuk golongan tadi orang yang punya kebanggaan. Tapi satu kali dalam satu ibadah, semua yang rasanya saya bangga rontok Bapak Ibu. Sama seperti pagi tadi ketika kita nyanyi memuji Tuhan. Kadang lagunya kita nggak kenal, kadang mungkin musiknya, maaf, nggak enak, song leadernya nggak pinter. Saya orang yang kadang nggak respect, datang ke gereja, tapi saya nggak punya tujuan untuk mengenal Tuhan. Satu kali saya ketika ada puji-pujian, saya masih ingat. Ada suara yang sedikit mengganggu saya. Saya pikir ini apa itu? Nyanyi, karena dulu nggak pakai masker ya. Jadi nyanyi kan suaranya lantang. Nyanyi bunyinya gini. Kalau nyanyi di berdaya, saya tuh lihat sumber suaranya ada seorang nyanyi. Nanti kalau lagu yang beat gitu ya, kayak tadi Tuhan menetapkan, dan song leadernya mengajak tepuk tangan begitu kan, dia tidak bunyi, bukan karena song leader memakai mic begini kan, memang tidak boleh bunyi, dia enggak, tapi memang enggak bunyi. Bagaimana bisa bunyi? Wong tangannya enggak ketemu tangan. Tangannya saya agak lupa yang kiri atau kanan. Kalau bahasa Jermannya itu ceko gitu ya, kiting, lengker gini ya. Nah, enggak bunyi. Jadi kadang dia mau seperti yang lain bunyi keplok gitu kan. Tap gitu. Nah, karena bangku kayu, tempat kami kan bangkunya kayu gitu ya.
Jadi dia ada di depan gini, orang ini mukulnya gini. Nah, supaya bunyi, saya tambah gini. Kok terganggu ya? Wah Tuhan, budeki kuping, ora enak itu. Mengganggu ya mengganggu. Tapi di dalam percakapan pribadi, dia berkata, salah. Lu kok salah? Tidak mengganggu. Lu mengganggu? Tidak. Saya justru terganggu dengan kamu. Saya bilang, salahku apa? Dia bilang, nah, kamu datang betul. Kamu sudah datang, sudah nyanyi. Tapi engkau tidak mencari aku. Engkau tidak punya tujuan kerinduan untuk mengenal aku. Engkau hanya memenuhi kewajibanmu saja. Tapi orang ini, aku suka. Bubar semuanya. Sejak hari itu, saya berkata, Tuhan, saya belum punya album rekaman. Tapi saya mau menyanyi yang terbaik buat Engkau. Sejak hari itu, peduli amat ketika saya di hadirat Tuhan. Mau katakanlah, maaf ya seringkali kita tahan-tahan. Tapi biarlah lepas. Sungguh-sungguh berkata, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than everything. Deeper in, deeper in, I love. Mari saya undang kita bersama-sama berdiri. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Mari sama-sama. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Sekali lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang Kau sudah sampaikan oleh hamba-Mu. Terus memberkati dan memperlengkapi dalam pengenalan kami akan Tuhan. Biarlah pagi hari ini pengenalan kami akan Tuhan diperbaharui, sehingga kami semakin serius dengan Tuhan. Karena kami tahu Kau sudah mempertaruhkan hidup-Mu untuk menyelamatkan kami. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, tumbuh dan berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Freddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat hikmat dan pemakaian Tuhan yang luar biasa Tuhan tambah-tambahkan dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami sudah diberkati oleh pagi hari ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mohon beberapa perhatian Bapak Ibu Saudara untuk beberapa informasi pagi hari ini. Yang pertama, kita berterima kasih kepada Bapak Pendeta Freddy Hartono dari GIA Pringgading Semarang yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan bagi kita pagi ini, dan nanti juga berkat firman Tuhan dalam ibadah yang kedua pada pukul 10. Terima kasih Pak untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kita akan menyambut bagi dua anggota jemaat baru yang baru bergabung dengan kita, Gereja Isa Al-Masih Kudus pagi hari ini. Kalau ibadah ini hadir, bisa bangkit berdiri. Yang pertama Saudari Dina Meliana Tanoyo, dan yang kedua Ibu Endang Martanti. Kalau kedua jemaat Tuhan ini hadir, bisa bangkit berdiri untuk dikenal jemaat. Ya. Baik. Lewat kesempatan ini kami mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kiranya Bapak Ibu-ibu yang sudah bergabung ini menjadi semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan bersama dengan seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kemudian yang kedua, saya juga menyambut bagi calon mempelai kalau hadir dalam ibadah pada pagi hari ini, yang akan diberkati pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober, yaitu Riki Himawan dan Saudara Riki Himawan dan Saudari Pinky Margareta. Kalau kedua saudara-saudari ini hadir, bisa bangkit berdiri, calon mempelai ada ibadah pagi ini. Ya. Lalu yang berikutnya kita akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau ada pagi ini yang baru pertama kali hadir atau baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, kalau ada bisa juga bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak Ibu Majelis, ada di atas. Ada ya. Baik, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dari hari Senin kemarin sampai dengan hari Minggu ini, dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 Oktober. Kalau hadir dalam ibadah pagi ini juga boleh bangkit berdiri. Ada yang hadir yang ulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Ada ya? Di depan ini ada. Ya, di atas ada. Ada lagi? Ya, nanti akan disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Baik, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan turun atas mereka. Mari satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun dalam sepekan ini. Tuhan Yesus, tentu ada banyak pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang tahun, melewati berbagai situasi dan kondisi, teristimewa di tengah-tengah situasi yang penuh keterbatasan dan pembatasan ini. Tuhan, tapi kami percaya tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai mereka. Kalau saudara-saudara kami ada hingga hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kiranya pengalaman bersama dengan Tuhan sepanjang tahun yang Tuhan sudah tolong mereka menjadi bekal di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, saudaraku yang berhari ulang tahun, dimanapun engkau berada, baik engkau yang hadir dalam ibadah pagi hari ini di tempat ini, maupun
Engkau yang sedang mengikuti ibadah online di rumah masing-masing, kiranya di hari spesialmu dalam pekan ini, terimalah semua yang baik dari Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, kuasa dan rahmat dari Tuhan menyertai di dalam kehidupanmu. Hiduplah dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Taatilah apa yang Tuhan mau, jauhi apa yang Dia larang, dan kau akan menikmati semua janji berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Demikian juga Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa dan membawa saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mereka yang sedang sakit Tuhan, baik yang ada di rumah sakit, baik yang ada di rumah masing-masing. Teristimewa mereka yang sedang menjalani isolasi mandiri dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau Allah penyembuh kami. Engkau berjanji sekali-sekali Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Di dalam bayang-bayang maut sekalipun Engkau menyertai kami Tuhan. Setiap langkah kami ada dalam pengawasan dan pengaturan Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Engkau Allah yang penyembuh, Engkau Tuhan yang punya kuasa yang tidak berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Engkau mengulurkan tangan-Mu kepada mereka sehingga keluarga kami ini, saudara-saudara kami ini, mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan mereka. Mereka hanya mengandalkan Tuhan dan Tuhan turun untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, segala puji dan syukur bagi Engkau. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Lukas. Ya, kami pun mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang berulang tahun selama seminggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami ingatkan kalau nanti saudara akan keluar, terutama di lift, agar sudah tidak terjadi kerumunan. Kami harapkan beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang lansia supaya dia bisa lebih dahulu masuk ke lift. Saya harapkan saudara tinggal sejenak. Terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kita serahkan perjalanan pulang ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang pertama ini dari awal sampai akhir. Biarlah damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan ada di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih juga untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan terhadap hidup kami. Berkat Tuhan kami bisa rasakan di dalam setiap saat, karena kami punya Allah yang begitu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Oleh karena itu kami pun bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan kuduskan persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin kalau kami sungguh-sungguh dengan mengasihi Engkau, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Saudara, kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tentu selamatku, aku percaya akan Dia sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia perlindunganku, aku percaya akan Dia tentu selamatku, aku percaya